saya Nur Hamidah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kepil Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Ibu Rizky Nur Rahmawati, guru matematika dari SMP Negeri 2 Kepil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, ya, luar biasa. Nah, pada hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan supervisi kunjungan di kelas. Nah, adapun tujuan untuk melakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rizky. Adapun tujuan dilakukan proses percakapan pra-observasi ini adalah untuk sebagai persiapan awal Bu Rizky sebelum melakukan pembelajaran di kelas, sehingga Bu Rizky lebih siap dan lebih percaya diri. Pada kesempatan ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa pada saat pembelajaran nanti? Baik, benar. Jadi pembelajaran kali ini adalah tentang aljabar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah peserta didik nanti mampu mengenali bentuk aljabar, baik itu dari sukunya, koefisien, variabel, konstanta. Kemudian selain itu juga peserta didik dapat mengubah permasalahan yang ada di kehidupan ke dalam bentuk aljabar, serta dapat menyelesaikan operasi bentuk aljabar baik pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian maupun pemangkatan. Itu ya, berarti ada 3 titik poinnya ya, Bu Rizky. Nah, proses pembelajaran yang akan dilakukan ini, area apa saja yang ingin digunakan oleh Bu Rizky? Ya, baik, untuk pembelajarannya sendiri nanti ada diferensiasi proses, sementara untuk kompetensi sosial emosionalnya nanti ada self awareness atau kesadaran diri, kemudian juga ada manajemen diri dan juga ada kemampuan dalam berelasi. Tadi ada pada pembelajaran diferensiasi menekankan pada diferensiasi proses, kemudian pada kompetensi sosial emosional pada manajemen diri, kemudian kesadaran diri dan keterampilan berelasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang Bu Rizky lakukan? Baik, tentunya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya ya, Bu Nur. Selain itu juga nanti untuk metode yang akan saya gunakan adalah metode jigsaw, di mana nanti anak-anak akan saya kelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-6 anak, dan itu terdiri dari heterogen, nanti ada putra maupun putri. Nah, di situ nanti akan ada bentuk kerjasama dalam tim serta juga kerja dari individu itu sendiri. Nah, selain itu juga nanti saya akan mempersiapkan media pembelajarannya. Ya, sepertinya sangat menarik sekali. Terima kasih Bu Rizky. Demikian percakapan pra-observasi yang kita lakukan sebelum nanti saya melakukan observasi pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu saat observasi dan semoga sukses tercapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Juse, apa kabar? Baik. Selamat siang Miss Rizky, apa kabar? Baik. Bersiap untuk belajar, duduk dengan tenang, MTK pusing-pusing menyenangkan. Oke, sebelum mengawali kegiatan siang hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Dalam hati saja, nanti di sini. Oke, adik, yuk. Marilah kita berdoa. Selamat dalam mengerjakan matematika. Ya, ayo. Berdoa dalam hati, doa dalam hati, mulai. Ya, hari ini yang tidak berangkat sih kan? Apa alasannya? Dari kapan? Kemarin sepertinya berangkat ya? Di buku
Lanjut. Oke, sudah. Tutup baru kita tolong. Oke, kita bahas dulu nomor 1A. 1A tadi yang mengerjakan yoga. Ketiga. Itu. Oke, yang lainnya perhatikan semuanya, perhatikan dulu, tidak ada yang menulis buku. A ditambah 2B ditambah 2A ditambah 3B. Berarti sih diselesaikan sih sendirian. Yang variabelnya sama, yang mana? A dulu. Ya, A ditambah 2A hasilnya 3A. Kemudian 2B ditambah 3B berapa? 2 tambah 3 6B. Jadi hasilnya 3A ditambah 5B. Benar. Ada yang hasilnya tidak sama dengan yoga? Mungkin misalnya 5B ditambah 3A sama saja. Itu ya. Mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nomor 1 dan nomor 2 tidak ada yang mau ditanyakan. Tasnya mubeng atau hujan? Hujan ya. Hujan yakin? Nah ini nanti kalian tidak dulu. Tanyakan. Pembagian kita belum sampai situ. Ya, jadi nanti soalnya hanya baru penjumlahan, pengurangan dan pengalian. Ya. Nah, nanti di sini sudah tak siapkan soal yang nanti akan membentuk petunjuk. Di setiap jawaban itu ada hurufnya. Silakan hurufnya dari jawaban itu dilingkari. Setiap kelompok nanti akan membentuk 10 huruf. Ya, 10 huruf itu akan menjadi petunjuk, akan menjadi kalimat. Misalnya nanti di kantin ya, berarti silakan kalian langsung lari ke kantin, cari kertas yang bentuknya seperti ini, pokoknya tak staples. Ya, ini cari-cari, iya cari-cari. Selanjutnya setelah mencari-carinya ketemu, dibuka Kenopo. Nanti ada yang tak minta untuk menyelesaikan waktu, ada yang tak minta untuk membuat tepuk. Jadi silakan perjanjian. Ya, dalam apa? Ketiga gimana? Nanti tempatnya berbeda-beda. Ya, ada yang nanti dipecahkan sendiri. Ya, kalau kalian jawabnya salah, maka tidak akan menjadi petunjuk. Makanya benar. Ya, ini setiap satu kertas ini ada 2 soal, kemudian ada 6 pilihan jawaban. Sementara si benar menurut ya, jadi nanti silahkan jawaban kalian, kan nanti ada huruf, misalnya L, A, P, I, C. Nah, misalnya nanti yang benar L sama I. Berarti silakan I untuk N. Kertas yang kedua membentuk N dan T. Lin. Terus nanti kok N, A, S. Berarti lintasan misalnya. Ada lintasannya di mana? Ya, cari kertas yang seperti ini. Ya. Sudah paham? Kelompoknya masih mau sama atau beda? Beda. Oke, seperti biasa, suster maju ke depan. Ayo suster. Suster, saya boleh suster. Bu, ini boleh nanya suster. Berapa kok? Pulang apa, Bu? Pulang apa? Ada orang suster yang pulang. Sambil balik ke sana sambil mencari tempat, saya mau kita nyanyi dulu biar orang beda-bedakan. Ya kayak kemarin bikin sendiri kan ya, kasih ingat ya. Kasih ingat ya. Kita mulai sambil jalan ke sana sambil nyanyikan. 1, 2, 3. Di sini jalan depan, di mana mati.
susunnya masuk ke sini, maju ke depan. Ayo maju. Ayo boleh dilepas necklace-nya, boleh dilepas ada ya. Satu anak dilepas lagi ya boleh. Terus dengan caranya kita tuh jawab balik. Saran saya silakan menggunakan pensil biar mengkorek. Jadi kalau pensil salah bisa dihapus ya. Jadi dirangkai. Nanti merangkainya digunakan 1, 2, 3. Sama langsung berarti. Belum ada yang bisa
Samping itu ada tempat sajing. Silakan ya dicari di situ kertasnya. Oke, warnanya putih. Ayo, ayo. Kita panggilkan Gibran C. Silakan. Yang di belakang silakan beri kesan. Tadi guru silakan hijau warna, apa? Ya, ini yang lagu perhatikan dulu. Ini membandingkan cipta berarti harus bening suasananya. Ya, maka membandingkan cipta berarti harus diam semua. Nanti kalau yang tidak diam berarti tak potong poinnya. Yuk, diam. Diam. Bening ya, bening. Membandingkan cipta mulai. Namu
Padusari tempat kita ditembang sebagai kawat candra di muka. Berdiri insan cendekia, generasi penerus cita-cita bangsa. SMP Negeri Kapil 2 bersatu padu membangun negara. Wujudkan visi raih prestasi, cerdas terampil berprestasi beralam mulia. Ayo maju sisihkan lengan baju, berserilah sepanjang hayatmu, bersihkanlah selama-lamanya SMP Negeri Kapil 2 Jaya. Kelompoknya Dewi, Fatul, ya kelompoknya. Yang hafal nanti boleh ikut nyanyi ya. Sorak-sorak bergembira. Ayo teman-teman kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira diawali dengan tepuk satu. Tepuk satu. Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Kok pada satu-satu, Bu, tantangannya? Kok pada satu-satu tantangannya? Oh, iya. Ya, tadi kan kalau Mas Gibran dari lalu Bandung dan Garuda itu gampang. Sorak-sorak bergembira tadi yang
Amin. Ini siapa ya, Yoga? Duduk dulu, Ga. Ya, peristiwanya tadi dari awal sampai hari ini tadi siang ini kita sudah belajar tentang apa saja. Siapa yang berani berpendapat tunjuk atap? Salah gitu. Apa enggak? Halo, saya ingin pelajaran pertama itu Apa biasa pelajaran oleh Pak Bumi Pak, pelajarannya Oh, bersih, halo, kan kelompok ya, terus kamu belajar apa saja? Bahkan beda-beda. Ya, kan di matematikanya belajar apa? Aljabar. Di aljabar tadi yang kita pelajari apa saja? Apa? Konstanta. Variabel ada variabel perkalian, apa lagi? Pengurangan. Terus apa lagi? Ya. Oke, perhatikan dulu Bujuni berbicara. Jadi tadi kita hari ini belajar apa? Operasi pada bentuk aljabar. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan aljabar bentuk pecahan. Ya. Tadi anak-anak yang belum mudeng apa? Sudah mudeng semua? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, karena sudah paham semua, berarti silakan anak-anak mempelajari yang pembagian dan pemanfaatan. Minggu depan kita akan belajar tentang operasi aljabar pada pembagian dan pemanfaatan. Anak-anak belajar dulu di LKS dibuka. Besok ketika pelajaran yang bersih sudah siap. Begitu ya? Bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Bisa. Sebelum berkemas-kemas, Rizky mau minta coba anak-anak tepuk tangan dulu buat hari ini luar biasa. Satu teman, kita cek pemimpin doa. Cetak, oke. Kita maju dulu siap, gerak. Harus siap semuanya dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran matematika hari ini dengan sangat baik. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Berikutnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ayo kamu fokus dengan baik. Enggak, ayo keluar. Mereka bakal bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hamidah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kepil, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, akan tetapi bersama Ibu Mia selaku pengajar praktek dan Bu Rizky selaku guru yang saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia, Bu Rizky, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu dalam kondisi sehat. Pada kesempatan ini, setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas kepada
dari guru terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Bagaimana perasaan Bu Rizky saat mengajar kemarin? Saat mengajar kemarin tentunya saya setiap kali mau mengajar di kelas itu sangat merasa tertantang dan antusias Bu, dengan anak-anak kelas 7 yang sekarang lebih sangat semangat dengan mengikuti kegiatan pembelajaran, apalagi kemarin saya didampingi oleh guru, itu menjadi motivasi tersendiri untuk saya. Luar biasa ya Bu Rizky. Menurut Bu Rizky, bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Hal-hal apa saja yang sudah Bu Rizky lakukan untuk mencapai tujuan indikator yang sudah Bu Rizky tetapkan pada pembelajaran? Hal yang sudah saya lakukan adalah saya sudah menyediakan media pembelajaran yang tentunya sudah saya sesuaikan, dan juga kemarin saya mengelompokkan anak dengan metode pembelajaran jigsaw, di mana nanti anak-anak itu tidak hanya diuji dalam keterampilan berrelasinya saja, melainkan juga kesadaran diri dan manajemen dirinya di situ juga dinilai. Menurut Bu Rizky, pada kegiatan pembelajaran kemarin ini, hal apa yang Bu Rizky sudah merasa maksimal atau merasa saya senang sekali ikut pada hal apa, dan apa adakah yang kok ini belum maksimal ya seperti itu? Kalau menurut saya merasa maksimal di bagian media pembelajarannya Bu. Saya merasa media pembelajaran kemarin yang saya gunakan itu tergolong sukses karena anak-anak sangat antusias mengikutinya, dan juga jiwa kompetisi anak-anak di situ benar-benar bangkit Bu. Nah, terus juga anak-anak berusaha sekali bagaimana caranya agar misi itu dapat terselesaikan. Nah, memang di sini kemudian ada beberapa kendalanya, yaitu karena mereka merasa ingin cepat menang. Nah, beberapa anak yang memang manajemen dirinya belum maksimal, sehingga jadi teman yang seharusnya menutori malah jatuhnya kayak sini biar saya saja yang mengerjakan. Nah, gitu. Jadi ada beberapa itu masih hanya 1 atau 2 anak saja, tidak semuanya. Tapi kalau itu menurut saya masih menjadi kendala. Ya. Ini izinkan saya menyampaikan hasil observasi kemarin Bu Rizky. Izinkan, sangat izinkan berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Saya sudah menemukan bahwa di sana pada proses pembelajaran sudah ada proses pembelajaran diferensiasi, terutama fokus pada diferensiasi proses. Pada kompetensi lain, pada kompetensi sosial emosional, saya sudah menemukan bersama KSD kesadaran diri, manajemen diri, serta kemampuan relasi. Selain dua pengembangan yang sudah ditentukan oleh Bu Rizky, saya juga menemukan di sana terdapat budaya positif yang cukup banyak. Di sana ada kebiasaan berdoa, kemudian bersalaman, ketemu guru, bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini juga saya temukan walaupun kemarin di rancangan pembelajaran tidak itu menurut pengamatan saya. Bagaimana menurut Rizky, apakah sudah setuju, sesuai, atau ada hal yang mungkin sudah Rizky lakukan tapi belum saya sampaikan? Mungkin sama ini sih Bu, ada kemarin itu tentang lagu nasional dari misi itu. Sebenarnya kan matematika tidak ada kaitannya dengan lagu ya Bu, tapi itu memang saya munculkan sebagai salah satu wujud dari nasionalisme anak-anak. Ya, itu saya belum saya masukkan ya. Itu sangat luar biasa ketika belajar matematika ada juga disisipkan rasa nasionalisme. Lalu kira-kira pengembangan apa yang ingin Rizky kembangkan kaitannya untuk mencapai pembelajaran yang maksimal pada anak-anak? Mungkin yang akan saya kembangkan ke depan adalah pengembangan diferensiasi konten
dan juga produktif. Mengingat kemarin kan memang dari kemampuan kesadaran dirinya anak-anak kan masih kecil ya, dari beberapa anak masih belum maksimal karena entah manajemen waktunya atau memang juga berkompetisinya yang belum ada, makanya atau memang dari saya yang memberikan soal yang terlalu sulit. Nah, makanya besok ini saya akan mengembangkan di bagian diferensiasi kontennya. Akan saya bedakan soalnya ketika anak-anak berkelompok, akan saya sesuaikan yang memang kemampuannya menengah ke bawah akan saya berikan soal yang lebih mudah, kemudian nanti yang sedang-sedang saja juga akan saya berikan soal yang sedang, dan yang menengah ke atas akan saya berikan soal yang lebih sulit. Tujuan apa yang tidak dicapai pada pengembangan diferensiasi ini? Harapan saya dengan adanya perbedaan diferensiasi konten ini, anak-anak lebih maksimal dalam pembelajaran, dan juga saya bisa memberikan penanganan atau pembelajaran yang lebih tepat kepada anak. Menurut Rizky, bukan keberhasilan dari apa yang menjadi anak bisa menyelesaikan soal dengan maksimal yang memang diselesaikan oleh dirinya sendiri, baik itu nanti caranya sesuai dengan yang saya ajarkan ataupun dari kreativitas anak itu. Hal yang untuk mendukung pencapaian ini? Ya, nanti saya akan dulu sih Bu, kayak mungkin ada refleksi dulu ya Bu. Jadi nanti kalau memang anak itu masih mengalami kendala, nanti akan saya jelaskan ulang. Kemudian juga adanya tutor sebaya yang memang sudah saya lakukan, yang saya sebut dengan dokter matematika itu saya, kemudian suster matematika itu adalah anak-anak yang saya anggap menengah ke atas. Nah itu mungkin nanti dengan adanya bantuan dari suster-suster yang sudah saya pilih. Ya, untuk diferensiasi konten ini ya Bu, insya Allah di pertemuan yang akan datang sudah akan saya lakukan. Ya. Selain diferensiasi ada diferensiasi konten ini, kira-kira manfaatnya Kalau sejauh ini sih saya yang matang baru diferensiasi konten ya Bu, tapi akan ada kemungkinan saya juga akan mengembangkan di diferensiasi produknya Bu. Nanti anak-anak akan saya tugasi untuk membuat soal yang nantinya akan ditukar atau dikerjakan oleh temannya yang lain. tujuannya untuk dicapai apa saat Ya, tentunya dalam membuat soal itu kan pasti akan saya sertakan dengan kuis jawabannya sekaligus. Nah, di situ saya jadi bisa menilai kemampuan anak, karena kan dia pasti akan membuat soal yang sekiranya dia bisa mengerjakan. Nah, jadi saya bisa mengetahui kreativitas anak dalam membuat soal. Kemudian di situ juga saya jadi bisa menilai kemampuan anak dalam materi tersebut. kurang keberhasilan Dia bisa ketika dia membuat soal yang sulit dan juga jawabannya benar, menurut saya itu berhasil. Jadi dia sudah lebih paham materi. Atau dalam misalnya dia itu yang tergolong menengah ke bawah, paling tidak dia bisa membuat soal dan dia bisa membuat kunci jawaban dengan benar. mendukung apa saja yang Ya, tentunya setiap pembelajaran saya selalu mewajibkan anak-anak untuk membuat catatan pribadi. Maksudnya meskipun matematika itu saya selalu meminta anak untuk membuat coretan catatan penjelasan yang sudah saya sampaikan tapi yang tidak saya tulis di papan tulis. Nah, itu bisa menjadi media untuk anak-anak ya dalam membuat soal seperti itu, mengingat kembali apa yang sudah dijelaskan oleh saya. Jadi catatan mereka yang akan seperti itu. Ya.
Ya. Setelah diferensiasi konten sudah berhasil. Kemudian proses percakapan pasca observasi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam